Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan nikmat yang harus kita sadari, karena kalau kita tidak menyadari maka mustahil untuk mendapatkan kemuliaan di momen yang istimewa ini. Dan nikmat yang harus kita sadari itu adalah Allah berikan kita umur panjang, kesempatan untuk berjumpa di bulan Ramadan yang hari-harinya adalah hari-hari terbaik, malam-malamnya adalah malam-malam terbaik. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan yang amal soleh dikerjakan di bulan itu maka dilipat gandakan berlipat-lipat, 10, 100, 700 dan seterusnya. Dan di antara nikmat lagi, Allah mudahkan kita dalam melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah qiyam, dan Allah mudahkan kita mengisi hari-hari kita dengan amal salih, dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Termasuk Allah berikan kita rizki, bisa melaksanakan hajat kita, sahur, berbuka, insya Allah lancar ya, walaupun harga beras naik katanya. Karena kalau kita menengok di masa dulu, di masa Nabi SAW, itu dalam beberapa riwayat, itu sebelum ada pembaruan syariat puasa. Karena dalam sebagian riwayat dijelaskan dulu awal-awal puasa itu diwajibkan, puasa Ramadan itu waktu iftar dan sahurnya itu hanya rentang antara maghrib dan isya. Jadi maghrib sampai isya hanya itu aja. Setelah isya maka sudah mulai puasa lagi. Sampai kapan? Sampai besoknya maghrib. Ada sebagian sahabat, salah satunya itu sahabat bernama Qais bin Sirmah. Beliau suatu ketika bekerja seharian dan pulang ke rumah sore hari. Sore hari tanya ke istrinya, hal indaki ta'am, ada makanan enggak? Kata istrinya, belum ada. Sore hari menjelang berbuka, di rumah belum ada makanan sama sekali. Dan baru saat itu istrinya keluar untuk cari makanan. Uang hasil kerja dikasihkan, istrinya keluar untuk cari makanan dan dia menunggu di rumah sampai tertidur. Itu sekelas sahabat Nabi. Jadi sampai mau berbuka itu belum ada makanan. Kalau kita insya Allah nggak sampai seperti itu nggih. Jangankan mau berbuka, zuhur itu meja makan isinya udah macem-macem. Ada kolak, ada macem-macem itu. Belum di dalam kulkas, isinya Masya Allah ya. Alhamdulillah. Taib, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini kalau boleh dikatakan bahwa Ramadan ini merupakan the powerful moment. Momen yang harusnya penuh dengan tenaga, momen yang sangat bertenaga. Sehingga karena Ramadan ini adalah momen-momen yang bertenaga, maka tidak cocok kalau seorang muslim ini mengisi hari-hari, mengisi waktu-waktu Ramadannya dengan bermalas-malasan. Perbanyak tidur, perbanyak istirahat, bukan. Karena Ramadan ini adalah the powerful moment. Dan kalau kita tengok sejarah kita, mulai dari sirah nabawiyah sampai sejarah Islam, banyak sekali rentetan peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa perjuangan, pengorbanan, perubahan hingga kemenangan, itu semua terjadi di bulan Ramadan. Dan ini membutuhkan tenaga,
Otomatis kalau bulan Ramadan kita mengisi hari-hari kita dengan bermalas-malasan, maka sejarah nggak akan seperti ini jadinya. Kita seperti yang kita ketahui, Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan mengubah dunia. Dunia yang asalnya dalam kondisi gelap, maka dengan turunnya Al-Quran dunia menjadi terang benderang. Al-Quran kitab yang dengan ini, kata Nabi SAW, Innallaha bihadzal kitab, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kata Nabi SAW, Allah dengan Al-Quran ini bisa mengangkat sebagian orang, dan dengan Al-Quran bisa juga Allah merendahkan derajat seseorang. Al-Quran yang meninggikan derajat kita itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Nabi SAW pertama kali diutus itu juga di bulan Ramadan, di usia beliau yang ke-40, hari Senin. Kapan? Bulan Ramadan. Hanya saja waktu itu ketika di fase Mekah, ya 13 tahun, belum ada syariat yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu kapan kira-kira? Kapan ada syariat puasa Ramadan? Kapan? Setelah hijrah, tahun kedua. Jadi tahun pertama itu masih belum ada syariat puasa. Tahun kedua di bulan Sya'bannya itu baru Allah menurunkan perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi turunnya Al-Quran yang membawa perubahan besar, diutusnya Nabi SAW yang membawa misi mulia itu di bulan Ramadan. Dan yang berikutnya, peristiwa penting lagi di bulan Ramadan, yang ini menunjukkan bahwa Ramadan itu momen yang powerful. Tidak pantas seandainya kita mengisi Ramadan dengan bermalas-malasan. Yang berikutnya terjadi di tahun 2 Hijriah. Bulan Sya'ban Allah menurunkan perintah wajib puasa di bulan Ramadan, dan bulan Ramadannya tahun itu tepatnya tanggal 17 terjadi peristiwa besar. Apa itu? Perang Badar. Perang Badar. Perang yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dikatakan Yaumal Furqan, hari pemisah, hari pembeda, di mana di hari itu menjadi jelas mana hak, mana batil. Yang sebelumnya yang batil ditutup-tutupin sehingga orang tidak bisa melihat bahwa itu adalah batil. Yang hak dikaburkan sehingga orang tidak bisa menilai bahwa itu hak, tidak bisa menilai bahwa itu benar, semuanya dikaburkan. Tetapi sejak peristiwa perang Badar, dan itu terjadi di bulan Ramadan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Yaumal Furqan, hari pembeda. Semua orang menjadi jelas, melihat semua, menyaksikan mana hak, mana batil. Peristiwa yang di hari itu pembesar-pembesar orang kafir terbunuh. Peristiwa yang di hari itu mengubah pandangan dunia terhadap kaum muslimin di Madinah, di Mekah, dan dimanapun. Yang tadinya kaum muslimin dipandang sebelah mata, tetapi dengan peristiwa perang Badar, kemenangan gemilang yang didapatkan oleh kaum muslimin, pandangan dunia terhadap Islam sejak saat itu berubah total. Peristiwa besar terjadi di perang Badar, dan rentetan peristiwa-peristiwa berikutnya itu masih banyak. Fathu Mekah itu juga terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa-peristiwa sepanjang sejarah Islam, seperti terbukanya Andalus, Islam terbuka di sana, Andalus, kemudian dikalahkannya pasukan Tartar, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Maka tidak cocok kalau Ramadan diisi dengan bersantai-santai, beristirahat total, bermalas-malasan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau kita tengok masih banyak. Bahkan di negara kita Indonesia merdeka, proklamasi itu terjadi di bulan Ramadan. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kan Ramadan itu kan kalau safar, jangan kan perang, safar aja boleh tidak berpuasa. Memang boleh tidak berpuasa, tapi apakah tidak berpuasa begitu saja gara-gara ada uzur jihad? Tidak. Di hari lainnya tetap mengganti. Artinya mau saat itu Ramadan di rumah, mau Ramadan sedang safar dalam rangka jihad, dalam rangka berkorban,
tetap di hari lain mengganti puasa yang ditinggalkan itu. Itu artinya Ramadan betul-betul kita berjuang, betul-betul kita berkorban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menilai diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Harusnya ada ya. Apa yang bisa kita lakukan? Baik itu dalam rangka meningkatkan kualitas kita sebagai seorang hamba, ataupun dalam rangka meninggikan izzah Islam dan kaum muslimin. Karena hari ini kalau kita lihat kaum muslimin sedang tidak memiliki izzah. Dulu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu pernah kaum muslimin di posisi memiliki izzah yang kuat. Di masa Kesultanan Sulaiman Al-Qanuni, yaitu di Turki, suatu ketika beliau mendengar ya di Prancis itu ada pesta dansa. Ada budaya pesta dansa, laki-laki perempuan ya bukan mahram menari bersama. Kemudian Sulaiman Al-Qanuni itu berkirim surat yang isinya mengecam, bukan cuma mengecam, mengancam. Isinya hentikan pesta dansa, atau kalau tidak saya kirim pasukan ke sana. Dan apa yang terjadi? Pesta dansa di Perancis berhenti selama 100 tahun. Jadi Islam punya daya tawar politik yang sangat kuat, bukan hanya di kancah nasional tapi di kancah internasional. Sekarang hari ini kita perhatikan konflik antara Israel dengan Palestina. Berapa banyak negara muslim yang mengecam, tapi apa pengaruhnya? Apakah konflik itu berhenti? Maka hari ini kaum muslimin sedang tidak memiliki izzah. Ketika sebagian dari kita menampakkan identitas keislaman, maka yang terjadi komentar caci maki dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan ini ruang publik bukan untuk tempat menampakkan ekspresi keagamaan. Tapi anehnya kemaksiatan ya, prostitusi, minuman keras, LGBT dan lain sebagainya semakin terbuka. Bahkan sebagian dari kita yang berusaha amar ma'ruf nahi mungkar, responnya tidak sedikit yang mendapatkan respon caci maki, yang katanya ini bukan negara Arab, yang katanya ini tidak menjunjung atau anti hak asasi manusia. Ketika sebagian dari kita berusaha membawa nilai-nilai keislaman di dalam dunia pemerintahan, maka caci maki juga masih terjadi, yang katanya ini politik identitas dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bisa lakukan? Baik itu dalam rangka meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah, maupun dalam rangka meninggikan izzah Islam. Dan kalau kita lihat ya, hari ini saudara kita di Gaza sedang dibantai. Dan ini bukan kejahatan terhadap suatu agama, tapi kejahatan kemanusiaan. Dan dunia bungkam. Nggak ada yang membela. Yang dulunya mereka teriak tentang hak asasi manusia, tapi hari ini dunia bungkam. Yang lebih aneh lagi, sesama umat Nabi Muhammad SAW juga ikut bungkam. Itu lebih aneh lagi. Kalau orang Barat, ya Amerika dan lain sebagainya, mereka bungkam, oke lah. Tapi yang lebih aneh lagi, kalau sesama umat Nabi Muhammad SAW juga ikutan bungkam, seakan-akan tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan saudara kita. Maka ini menjadi bagian penting. Ada satu momen yang cukup unik. Jadi di awal Ramadan, ya, di awal Ramadan itu ada sebuah pidato dari juru bicara pejuang kita di Palestina itu. Dan yang unik dalam pidato itu, beliau mengutip isi surat yang dulu pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Perlu antum ketahui siapa Abdullah bin Mubarak itu dan siapa Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu seorang tabi'in yang mulia. Beliau seorang abidul haramain, seorang alim,
berilmu, kemudian seorang yang zuhud, dan beliau mendapatkan gelar Abidul Haramain, ahli ibadah di dua tanah suci. Dan pekerjaannya setiap hari itu berpindah dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Jadi kerjanya ibadah, dari satu ibadah ke ibadah berikutnya, dan itu dilakukan di dua tanah suci. Sebuah amal yang luar biasa besar, dan siapa yang tidak mengakui Fudail bin Iyad. Kemudian Abdullah bin Mubarak itu sosok yang memiliki segala keistimewaan. Beliau seorang alim, seorang ulama, memiliki banyak kitab, kemudian seorang tajir juga, seorang pengusaha kaya, kemudian beliau juga seorang mujahid, muhadits, pakar hadis, pakar fikih. Dan beliau, ya, Abdullah bin Mubarak, ketika masa damai beliau berjihad dengan ilmu dan hartanya, dan ketika di masa perang beliau juga ikut berjihad turun dengan senjatanya. Jadi beliau yang ahli ilmu, ahli ibadah, juga ahli jihad, seorang mujahid. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak ini kirim surat kepada Fudail bin Iyad. Dan dalam surat itu isinya, ya Abidal Haramain, lau absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai ahli ibadah di dua tanah suci, andai engkau melihat apa yang saat ini sedang kami lakukan, yang sedang dilakukan oleh para mujahid, la'alimta annaka fil ibadati tal'ab, Anda akan tahu dan sadar bahwa sebetulnya Anda sedang bermain-main dalam ibadah. Yang luar biasa. Ya man takhdabu khaddahu bidumu' fanuhuruna bidima'ina tukhdabu. Wahai orang yang membasahi pipinya dengan air mata. Kalau orang beribadah, ya, membasahi pipinya dengan air mata. Air mata yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini posisi yang luar biasa. Kata Abdullah bin Mubarak, kalau Anda membasahi pipi Anda dengan air mata, fanuhuruna bidima'ina tukhdab, maka kami di sini membasahi leher-leher kami dengan darah. Dan itu disampaikan di awal Ramadan, di momen di mana banyak kaum muslimin memadati dua tanah suci untuk melaksanakan ibadah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke topik di awal bahwa Ramadan ini adalah powerful moment, momen yang penuh dengan power. Maka mari kita bersungguh-sungguh, baik bersungguh-sungguh dalam rangka meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah, maupun bersungguh-sungguh berjuang dalam rangka meninggikan izzah Islam. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.